Seperti apa pemikiran Prof. Muhammad mungkin mengkristalisasi ide-ide dari para praktisi terutama di swasta terkait dengan industrialisasi ini untuk mendorong masyarakat yang lebih sejahtera di kawasan agromaritim. Kepada Prof. Muhammad kami persilakan sekitar 15 menit. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian heran kenapa saya pakai ini. Itu bedanya senior citizen dengan yang masih muda-muda. Kalau saya berdiri tadi 15 menit seperti itu, mungkin sudah pingsan. Jadi ada pegangan saya. Kemudian judul saya tidak ada, hanya refleksi. Waktu Pak Jenderal datang ke kantor saya, minta bicara di seminar besar, saya bilang, saya tidak mampu lagi. Tidak, bukan tidak mampu lagi, juga adalah sudah lebih pintar kalian daripada saya. Murid-murid saya sudah lebih pintar dari saya. Dan itu kebanggaan saya sebagai seorang profesor. Oleh karena itu saya bilang sama Jenderal, saya mau ikut berbicara hanya kalau refleksi, bukan presenter. Terus terang, saya justru belajar banyak dari hadir di sini. Mulai dari laporannya Pak Ketua, Ketua atau Ketua Kepala PSP, apalagi rektor tadi, saya sudah lupa apa yang saya katakan 25 tahun yang lalu. Rupanya saya sangat bergembira tadi, Pak Rektornya justru masih ingat dan mengingatkan saya. Dan saya bahagia sebagai seorang guru, di mana murid-muridnya bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dia kembangkan lagi dan lebih bagus dari gurunya. Kita di sini berbicara mengenai industrialisasinya negeri kita di kawasan agromaritim. Refleksi saya kemudian yang pertama sekali, saya ingat masa saya baru pulang dari Amerika tahun 80. Tidak beberapa tahun saya pulang dari Amerika. Presiden kita mendapatkan penghargaan dari FAO, penghargaan keberhasilan dalam pembangunan pertanian, ketahanan pangan, khususnya suasana generasi. Saya masih muda waktu itu, belum banyak yang kenal, tapi ada perdebatan nasional. Sesudah kita mendapatkan penghargaan, Bapak Presiden mendapatkan penghargaan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Pada saat itu, pertanian kita itu sudah bagus untuk level pada saat itu. Kemudian ada debat nasional. Sesudah dari pertanian mau kemana kita? Saya ingat ada 3 school of thought yang berdebat langsung dalam seminar atau melalui media dan mempengaruhi pemerintah. Sesudah pertanian kita berhasil, kita tidak bisa di pertanian saja. Kita harus masuk kepada industrialisasi. Semua setuju.
bahwa sesudah pertanian kita harus masuk ke industrialisasi. Sebab itulah kata ahli-ahli development studies pada saat itu. School of thought yang pertama, yang paling vokal dan menarik, sangat meyakinkan, adalah school of thought. Ya, kalau kita sudah berhasil pembangunan pertanian, maka kita harus masuk kepada industrialisasi, dan industrialisasi yang kita harus pilih adalah dengan high-tech industry. Ini satu school of thought. Ada pemimpinnya dan banyak pengikutnya. Umumnya ini adalah kaum teknologi. Tapi ada school of thought yang lain. Ini gabungan antara ekonom dengan teknologi. Kita tidak bisa ke situ. Kita akan terjerembab. Tidak ada basis yang di bawah. Nanti akan mengawal-awal saja. Kita terima saja semua industri yang masuk ke negeri kita. Dan kita kembangkan melalui itu. School of thought yang kedua ini kita katakan itu adalah broad-based industrialization. Ada school of thought yang lain. Itu datang dari orang-orang pertanian, tapi sudah mulai mengerti mengenai ekonomi. Bahkan tidak hanya ekonomi, ekonomi makro dan moneter juga sudah dikuasai. Dan itu datang dari Malaysia. Kalau kita sudah berhasil dalam pembangunan pertanian, Presiden sudah mendapatkan penghargaan dari seluruh dunia, maka kalau kita masuk kepada industrialisasi, seperti yang dikatakan Pak Rektor tadi, kita harus pilih jalur agroindustrialisasi melalui agroindustri. Kita akan menjadi negara industri, tapi bukan new industrial countries, tapi new agriculture, agroindustri. Naik. Debat dunia waktu itu mix toh. Kita katakan bukan mix buah Indonesia, tapi naik. Kenapa? Kalau kita masuk ke industri apa saja pun tergantung daripada kondisi negaranya. Itu harus berdasarkan kepada komparatif dan competitive advantage. Kita nggak punya comparative advantage, apalagi competitive advantage dalam high tech. Cuma dari orang yang pintar, luar biasa pintarnya, yang seharusnya bisa dapat hadiah Nobel. Tapi it is not Indonesia. It is only a very few people of Indonesia. Nggak bisa ke situ. Kalau kita hanya progres, kita terima apa saja yang masuk ke sini, kasih polisi yang bagus untuk itu, untuk mengatrak mereka. Memang datang banyak industri, tapi itu adalah hanya untuk memanfaatkan pasar yang besar di negeri kita dan menjadi juga menyediakan pasar buat industri mereka dari bahan baku yang datang dari negeri mereka. Jangka pendek oke, tapi jangka panjang itu akan kalah. Tapi kalau kita pilih agroindustri pada saat itu, dan memang perikanan masuk pertanian waktu itu, kehutanan masuk pertanian waktu itu tahun 80 ke 90. Ya. Di situ comparative advantage kita.
dan kita bisa build up competitiveness kita dari situ. Dan in the long run, memang kita tadi, kalau kita berhasil, kalau kita pilih itu dan kita berhasil untuk itu, maka kita akan menjadi negeri industri lagi yang menjadi selanjutnya kita masuk pada sektor jasa. Yang proponen dari School of Thought yang pertama dan yang kedua tadi itu adalah orang yang sangat terkenal, banyak pengikutnya, dan juga dikagumi. School of Thought yang ketiga yang datang dari manusia itu hanya seorang, mereka katakan itu orang yang frustrasi, yang baru pulang dari luar negeri, yang tidak dapat kehidupan. Selesai debat itu, berjalanlah. Yang dipraktekkan hanya School of Thought yang pertama dan yang kedua. School of Thought ketiga juga berjalan, tapi itu bukan diarahkan kepada level makro, kepada polisi makro, menjadi program nasional. Itu berjalan sendiri aja. Ya, dari tahun akhir 80 ke tahun 2000 sebelum krisis, barangkali itu juga, ini hipotesis saya, nanti coba di orang ahli history of economics mempelajari kesalahan memilih strategi industrialisasi pada saat itu menyumbang kepada krisis yang kita alami tahun 98. Industri, strategi yang dilupakan itu, ya tetapi berjalan dengan sendirinya. Sudah krisis tahun 98 itu. Justru itu yang berkembang. Tanpa bantuan pemerintah. Kenapa? Karena kebijakan monetari pada saat itu membuat nilai tukar rupiah itu artificially strong supaya menghadapi broad base ini dan high tech itu nggak bisa ditahankan terus menerus. Lepaslah itu rupiah kita menjadi datang kepada keadaan yang sebenarnya. Disitulah berkembang yang kita dulunya punya comparative advantage itu. Tiba-tiba pertanian, perikanan, kehutanan berpesta pora. Dan itu yang menyelamatkan kita dari krisis. Dia timbul begitu saja. Dengan kesalahan industrialisasi yang tadi itu, apa yang kita alami sekarang? Memang kita bertumbuh sangat unexpected, 5% per tahun ya. Kita bangga dengan 5% bertumbuh per tahun selama 20 tahun ini. Tetapi pada masa 20 tahun ini, tetangga kita bertumbuh 10%, 12%. Yang dialami oleh Taiwan, yang dialami oleh Korea, yang dialami oleh Singapura, dan juga China juga. Karena mereka itu pintar-pintar melihat di mana comparative advantage ya, dan mengembangkan industrialisasi sesudah pertaniannya secara tepat. We missed it. We missed it. I saw it.
Itu sudah jadi sejarah. Syukur kita masih bisa bertumbuh 5%. Karena bertumbuh 5% ini negara kaya ini. Resource yang luar biasa. Salah pun masih tetap bertumbuh 5%. Tapi bayangkan kalau pada saat itu kita benar memiliki strategi industrialisasi kita. Kita sudah masuk ke dalam kelompok Korea, South Korea, Taiwan, China itu. Inilah kejadian yang menjadi bahan kajian kita di PSP pada saat itu. Membawa diskusi-diskusi di IPB bukan hanya soal-soal mikro, soal-soal teknis. Itu benar. Tapi PSP membawa IPB atau menyiapkan kerangka buat IPB untuk bisa berdebat secara nasional, bahkan internasional. Membawa soal-soal mikro kepada soal-soal makro, bahwa mikro itu pertanian, agroindustri tidak bisa berkembang kalau tidak ditemani oleh kondisi makro dan kondisi makro. Itu yang menyebabkan pertanian kita ini seperti yang sekarang ini. Dulu udah bagus, tapi sekarang ketinggalan kita. Kenapa? Karena tidak disupport oleh agroindustri. Kemudian yang kita siapkan itu tidak berhasil kebetulan. Ya memang dari dulu juga sudah kita tahu itu tidak akan berhasil. Tapi sayangnya kita tidak mampu dengar-dengaran di bangsa ini. Kita mendengarkan siapa yang kelihatannya bisa didengarkan. PSP dengan pengalaman itu kita jangan lagi terulang. Dan syukurlah PSP sekarang sudah melanjutkan apa yang kita pikirkan dulu itu. Sempat juga PSP dibawa lagi ke soal mikro kan, nggak kelihatan. Mari kita bawa ke soal makro. Mari kita berdebat secara untuk level makro. Bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia kita harus mulai dari resources yang kita miliki dan comparative advantage yang kita miliki. Dan comparative advantage kita itu adalah resource base dari pertanian. Sekarang juga memang ada pertambangan budaya, itu juga luar biasa besarnya. Tapi industrialisasi melalui pertanian, hilirisasi dari pertanian berbeda dengan hilirisasi dari tambang. Hilirisasi pertanian saya yakin itu akan lebih sustainable dibandingkan dengan hilirisasi yang berbasis tambang. Kenapa? Agroindustri itu mempunyai forward linkage yang besar, tapi juga membawa backward linkage yang besar. Dengan agroindustri atau agromaritim industri itu, maka kita tarik pertanian kita dan kita tarik tadi data-data orang miskin yang ada di pedesaan itu. Jadi memang harus dilihat dengan memilih strategi industri belum terlambat. Kita bisa mulai lagi. Asal kita konsentrasi di tropical agriculture, nobody can defeat us. And it is still needed in the future. Whatever the level of the world. Ya memang saya dapat pelajaran dari kalian mengkritik saya, dan memang saya senang sekali. But we already started. It is not agroindustri, Pastor Adi. It is agromaritim. Yes, memang to be honest, kita tak terlalu sadar 25 tahun yang lalu mengenai bagaimana pentingnya agromaritim ini dan agro dari maritim itu.
Jadi menurut pendapat saya, kalau kita dalam 25 tahun ini kita melihat sawit sudah hilirisasi relatif jauh sekali. Ayam kita sudah hilirisasi yang cukup lumayan. Harapan saya akan ada nanti hilirisasi bukan dari ikan tambak, bukan dari ikan tangkap, tapi dari apa namanya itu perikanan, apa yang kalian bilang itu budidaya, perikanan budidaya. Bagaimana nanti sawit itu bisa ditemani oleh apa namanya ikan nila, kemudian udang dan lain-lain itu. Kita butuh hilirisasi di situ, dan itu akan mengalahkan hilirisasi yang lain yang diusulkan seperti yang terjadi 25 tahun yang lalu. Dan itu tugas kita dari IPB dan teman-teman kita yang ada di perusahaan di bidang agribisnis untuk terus mengembangkan itu. Dan bahkan kalau bisa kita bawa ini pada level pemerintahan juga. Finally, menurut pendapat saya, sewaktu kita ngomong mengenai industrialisasi untuk perbaikan kemiskinan, untuk perbaikan ketahanan pangan, untuk perbaikan juga untuk yang lain-lainnya itu. Satu hal yang harus kita ingat, we are talking about usaha, we are talking about business. This is all business. Bisnis menghasilkan barang dan jasa secara menguntungkan. Bisnis is not dosa. Justru menurut saya, bisnis yang beretika adalah sumbangan kita. Tidak hanya buat diri kita, tapi buat negeri kita dan buat orang lain yang perlu ditolong. Jadi, marilah kita teruskan. Sekarang kita akan berdebat lagi mengenai pentingnya agroindustri plus yang kita robah namanya dengan agromaritim plus. Agromaritim, bukan agroindustri plus, agromaritim. Ini potensinya luar biasa. Kita butuh national policy untuk ini yang bersahabat untuk agromaritim ini. Polisi mengenai moneter, polisi mengenai fiskal, polisi mengenai kredit. Ini yang saya lihat belakangan ini tidak kelihatan lagi. Disamakan saja semuanya, tidak bisa. Kalau kita mau industrialisasi, bukan semua industri yang mau kita kembangkan di pedesaan. Barangkali lebih banyak macam industri yang akan membangun di pedesaan. Tetapi karena harus kita pilih, intinya itu adalah memberikan nilai tambah kepada pertanian dan perikanan dan kehutanan kita. Dengan berkembangnya itu akan tumbuh juga industri-industri yang lain yang mensupport ini. Tapi kita lihat mana yang pokok dan mana yang supporting. Jangan yang supporting menjadi pokok. Itu sering terjadi karena ada proposal dari orang-orang yang hebat. It's good for them, but not necessarily good in the long run for the country. Lagi-lagi refleksi saya dari waktu kita mengembangkan ide mengenai industrialisasi,
melalui agroindustri. Maka kita sebenarnya tidak bisa mengembangkan industri tanpa mengembangkan pertanian. Tidak bisa mengembangkan agromaritim industri tanpa mengembangkan pangan, industri pangan. Tanpa mengembangkan industri energi, tanpa mengembangkan industri-industri farmasi dan lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka kalau kita buat agro maritim industri, maka sebenarnya kita membangun Indonesia. Dan membangun tidak hanya membangun Indonesia, menyelesaikan masalah-masalah spesifik sektoral kemiskinan, ketahanan pangan, dan lain-lain. Dengan demikian, saya mungkin sudah banyak kawan-kawan murid-murid saya mungkin sudah bosan dengan istilah yang saya pakai. Dengan mengembangkan agromaritim industri, maka sebenarnya kita mengembangkan sistem dan usaha agromaritim bisnis. Sistem dan usaha agromaritim. Membangun dengan sistem, membangun dengan bisnis konsep, dan itu akan menyebar kepada kepentingan nasional yang kita butuhkan. Selama 2 tahun lah PSBB sudah 50 tahun kita mulai bergelut bagaimana membangun negeri kita ini. Jangan pernah capek, pekerjaan masih besar. Terima kasih. Terima kasih.